Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para ajengan, wabil khusus Syekhuna al-mukarram kersana ketua MUI, hormatan pribados, mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Aparatur pemerintahan ti atasan dugi ka bawahan anu rawuh hadir, para tamu undangan, para tokoh masyarakat, hormatan pribados, mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Hadirin wal hadirat, karena biasana Pak Bu acara kieu masuk aya dua eta teh, aya hadirin aya hadirat. Pami hadirin mah hadirna in dilebet, nu dilebet bumi eta mah hadirin, hadirna di jero. Pami hadirat mah hadirna out di luar. Hadirin wal hadirat anu alhamdulillah katingali rempeg pamuda sebagai pemarkasa acara ieu hadir karasep pamudi aya Bu. Pamudi hadir garelis, ibu-ibu mejehna, mudah-mudahan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Sahih Bukhari ibu diriwayatkan, suatu malam Sayyidina Mu'ad bin Jabal sholat isya sendirian di masjid. Selesai takbiratul ihram, datang petani desa bermakmum di belakangnya. Sayyidina Mu'ad tahu ada makmum di belakang Pak, tapi saking semangatnya beliau sholat, di rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah beliau membaca surat Al-Baqarah. Di rakaat kedua setelah Al-Fatihah beliau membaca surat An-Nisa. Stres ta makmumna, akhirnya makmumna kabur ibu, teu beres berjamaah sareng Mu'ad bin Jabal. Selesai sholat, Mu'ad bin Jabal tahu ada makmumnya yang minggat, amek Pak, terbalik hamanya berjamaah kabur. Juga orang Sariwangi wae pengajian minggat, sanes Sariwangi iya pangarsa ieu Sariwangi anu di Amerika di ditu. Nah, keesokan harinya sampai kabar pada telinga si petani tadi bahwa Mu'ad bin Jabal memarahi dia. Isin sieun Pak diseselan ku salah sawiyo sahabat tercerdas baginda Nabi, Mu'ad bin Jabal. Akhirnya si petani ini curhat mengadu kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, abdi teh sanes alim berjamaah sareng Kang Mu'ad teh, terus kunaon atuh kabur. Atuh da ya Rasul bayangkeun rakaat pertama maca Al-Baqarah, rakaat kedua maos An-Nisa, da abdi teh seueur kaperyogian. Ku Rasulullah dipanggil Mu'ad bin Jabal. Ta'al sini. Benar apa yang disampaikan oleh orang ini Mu'ad, bahwa tadi malam kau mengimami sholat membaca Al-Baqarah dan An-Nisa? Betul ya Rasul. Rasul wera Pak, amak Rasulullah ka Mu'ad bin Jabal sambil menunjuk Mu'ad, anta munafir ya Mu'ad, kata Rasul. Engkau adalah orang yang membuat orang lari dari agama Allah. Orang ini tidak mau berjamaah karena kau terlalu lama membaca surat di dalam sholat. Kenapa kau tidak baca surat Al-Lail, Ad-Duha, Asy-Syamsi, atau jika orang NU Kulhu gitu kan. Ya membaca Al-Baqarah. Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran. Netepan berjamaah wae teu kenging lami komo ceramah. Kitu eta teh eusina nama. Ini sekarang sudah setengah 10, kira-kira sampai jam berapa? Jam 12. Ci 2. Duh ke jam 12 mah lain pengajian, Bu. Penganiayaan. Tapi ketang pangrasa ibu-ibu masuk jujur eta teh, gerak urang taros. Ibu hoyong nu pondok, hoyong nu panjang. Subhanallah. Di mana-mana ibu-ibu mah nu panjang. Nya waktu ngawasna maksad teh. Ari bapak-bapak mah lah teu penting panjang pondok, nu penting mah jero.
Oke, materinya. Hadirin rahimakumullah. Sekarang kita memasuki tahun baru Hijriah 1442. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan tahun yang lalu yang telah kita tinggalkan mudah-mudahan menjadi bagian dari sejarah indah kita. Mudah-mudahan di tahun ini kita tajdidun niat, kita memperbaiki niat kita, kita meniatkan mudah-mudahan tahun ini kita bisa menciptakan sejarah yang bisa dikenang oleh anak cucu di masa yang akan datang. Karena sejarah yang diciptakan itu ada dua, Ibu. Satu sejarah indah, dua sejarah yang tidak indah. Ilustrasinya begini, ada ibu muda yang ditinggal wafat oleh suaminya. Lalu dia panggil anak laki-laki paling besar, "Aa sini. Sekarang bapak telah almarhum. Mamah titip kalau nanti Aa dewasa, kalau nanti Aa jadi ayah, contoh almarhum bapak." 20 tahun mamah berumah tangga dengan almarhum. Rasanya almarhum itu belum pernah melukai hati mamah. Justru mamah merasa lebih baik setelah menjadi istri almarhum bapak. Tadi teman-temannya takziah ke sini, ternyata bapak kamu itu di kantornya top, di masyarakatnya top. Nanti kalau kamu dewasa, contoh almarhum bapak. Itu sejarah yang diciptakan yang indah. Karena ada lagi ibu muda yang ditinggal wafat oleh suaminya. Dia panggil anak laki-laki paling besar, "Aa ka dieu, mamah rek wasiat. Ayeuna si bapak geus almarhum, mamah titip lamun jaga Aa dewasa, lamun jaga Aa jadi ayah, kade ulah seperti almarhum si bapak." 20 tahun mamah berumah tangga jeung almarhum, da gawena teh nganyerikeun hate mamah. Tapi alhamdulillah pitulung ti Allah bapak maneh ponok umur. Eta teh pertolongan ti Allah ka mamah, dalamun si bapak panjang umur memeureun penderitaan mamah ti leuwih panjang. Buktina pas ayeuna beres si bapak ditahlilkeun 7 tuh tingali tensi darah mamah jadi normal ya. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa menciptakan sejarah indah yang bisa dikenang oleh anak cucu kita di masa yang akan datang, sebagaimana doa yang tertera dalam surat Asy-Syu'ara ayat 84, waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan akhir hidupku, jadikan akhir hayatku sebagai kenangan indah, sebagai sejarah indah bagi generasi sesudahku. Hadirin rahimakumullah, 15 abad yang lalu, 1500 tahun kapengker, Pak, dunia ini sedang berada pada satu fase sejarah yang disebut the Dark Ages, abad kegelapan, jahiliyah. Seluruh dunia berada pada masa ini, abad kegelapan, jahiliyatul ammah, kegelapan kebodohan yang menyeluruh. Meskipun pada saat itu di belahan barat dunia ini, Pak, telah berdiri negara adidaya, super power namanya Romawi, sudah maju dalam berbagai hal, ekonomi, politik, militer, budaya. Salah satu budaya Romawi maju yang diadopsi, yang dilanjutkan oleh Islam itu kubah. Kubah di masjid itu awalnya adalah tradisi dan kebudayaan Romawi, Pak. Tapi Islam tidak anti terhadap tradisi, karena kapung kurma masjid zaman Rasulullah dicepak, Pak, jika potongan rambut babinsa gini gitu kan, teu aya kubahan. Baru Islam menaklukkan Romawi, Islam menemukan di Romawi itu arsitekturnya, budayanya sudah maju. Di antaranya ketika membuat satu bangunan besar, tempat ibadah, tempat megah, di Romawi itu ada kubah. Ku Islam sumping didamel kubah di masjid. Sudah punya agama resmi negara sebagai pemersatu bangsanya, Katolik. Kitab sucinya Al-Ahdul Jadid, perjanjian baru. Pun demikian pada saat itu di belahan timur dunia ini telah berdiri negara adidaya superpower rival Romawi, Persia namanya. Sudah maju dalam berbagai hal, ekonomi, politik, militer, budaya.
Salah satu budaya peninggalan Persia kuno adalah menara. Dulu zaman Nabi masjid itu gak ada menaranya Pak. Baru setelah Islam menaklukkan Qadisiyah, Fathul Qadisiyah, Persia itu, di Persia Pak, aya nyembah api ya, Majusi. Tempat api nu disembah nate namina Manarotun, tempat api. Jadi bangunan kecil tinggi, di atasnya ada api suci yang mereka sembah, menara. Islam datang menaklukkan Persia, ternyata tidak memberangus, tidak mengharamkan tradisi dan kebudayaannya. Salah satunya menara diambil oleh Islam. Nu asalna maka nyimpen api suci, ayeuna mah diganti jadi tempat nyimpen toa, menara. Jadi masjid itu kubah nati Romawi, menara nati Persia. Sudah punya agama resmi negara sebagai pemersatu bangsanya, Zoroaster, Majusi, kitab sucinya Avesta Sandinista. Tapi meskipun kedua negara ini telah maju Pak, kedua negara ini tetap tidak bisa keluar dari kubangan jahiliyah. Saya tidak akan bahas bagaimana jahiliyah di Romawi di Persia, terlalu malam. Saya ingin fokus Ibu, di antara Persia dan Romawi, di tengah-tengahnya ada Jazirah Arabia, ada masyarakat Arab, dan masyarakat Arab pada saat itu sudah sangat sempurna jahiliyahnya. Upami di Persia di Romawi tos ngagaduhan agama resmi Pak. Di Arab maharita beda RT, beda pangeran. RT 0 hiji pangeran teh cebong berarti gitu tah. RT 02 kampret gitu Pak. Makanya kita baca dalam sejarah musim haji zaman jahiliyah itu adalah momen, itu adalah ajang di mana setiap suku di masyarakat Arab berlomba memamerkan berhala yang mereka anggap sebagai Tuhan lalu disimpan di dalam Ka'bah. Makanya ketika Sayyiduna Muhammad menaklukkan kota Mekah, Fathu Mekah, beliau menghancurkan sekitar 360 berhala di dalam Ka'bah. Itu 360 berhala yang dianggap Tuhan oleh setiap suku di masyarakat Arab. Agama resmi belum ada, kitab suci belum mengenal. Karena kalau kita buka literatur tafsir Pak, makna dari Nabiyil Ummi itu bukan hanya tidak bisa baca tulis, tapi banyak juga para ahli tafsir yang menafsirkan maksud Nabiyil Ummi di sini adalah nabi yang belum pernah mengenal kitab suci. Agama resmi belum ada, kitab suci belum mengenal. Perzinahan, prostitusi difasilitasi. Saur Siti Aisyah di riwayat Imam Bukhari Pak nunggalkeun kapungkur di masa jahiliyah di sakurilingan Masjidil Haram Pak itu telah banyak berdiri kamar-kamar kecil, warung remang-remang yang ada tanda di atas pintunya itu bandrol harga perempuan yang ada di dalamnya. Kamar belah dieu 80 juta dalam kurung artis muda gitu kan. Kamar belah ditu 7.500 gitu kan. Dalam kurung nini sesa corona gitu kan. Jadi prostitusi terselubung, warung remang-remang itu biasa Pak di masyarakat Arab. Jadi kalau hari ini di Indonesia masih ada warung remang-remang, prostitusi terselubung, oh berarti itu warung peninggalan jahiliyah. Perjudian merajalela, korupsi sudah membudaya. Jangan dikira korupsi itu adalah penyakit dunia modern Pak. Di dalam Sahih Muslim juz kedua ada satu bab judulnya Hudayal Umal. Hudayal Umal itu artinya gratifikasi. Kan gratifikasi itu bagian dari tindak pidana korupsi. Jadi kalau hari ini masih ada yang korupsi, buah-buah eta teh katurunan jahiliyah. Terbayang gak oleh ibu bapak, di tengah kondisi masyarakat seperti ini, perzinahan difasilitasi, perjudian merajalela, korupsi sudah membudaya. Dari rahim Siti Aminah lahir seorang bayi laki-laki yang diberi nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak akan menjadi nabi dan rasul terakhir. Di tengah kondisi masyarakat seperti ini Ibu, Sayyiduna Muhammad lahir, tumbuh, berkembang dan dewasa. Secara nurani beliau berontak, beliau meyakini bahwa
tradisi jahiliyah ini adalah tradisi bejat, jangan sampai berlanjut apalagi diwariskan kepada anak cucu. Hanya satu kata, lawan, tuman. Berontak Sayyiduna Muhammad ingin merubah tatanan masyarakat. Tapi Bapak, di satu sisi beliau ingin merubah masyarakat, tapi di sisi lain beliau bingung bagaimana cara merubahnya. Da Rasulullah mantu sakola sapertos zaman ayeuna Pak. S1, S2, S3, S campur, S naon Ibu? S nong-nong. Sayyiduna Muhammad itu ummi, makna masyhurnya tidak bisa baca tulis. Jadi satu sisi ingin merubah masyarakat, tapi di sisi lain beliau bingung bagaimana cara merubahnya. Pamisaul urang teh ingin hati memeluk gunung, apa daya gunung meletus. Pansieun. Makanya di dalam surat Ad-Duha ayat 7 begini disampaikan, wa wajadaka dzolam fahada. Nah, dzolam dalam surat Ad-Duha itu artinya bingung, lain sesat. Pernah yalin kamari mah mubalik nuju ceramah, semua manusia pernah sesat, termasuk Nabi Muhammad. Sebelum mendapatkan wahyu beliau berada dalam kesesatan. Ini Allah yang bilang, wa wajadaka dzolam fahada. Dzolam dalam surat Ad-Duha itu artinya bingung bagaimana solusi merubah masyarakat. Akhirnya dalam kebingungan ini Ibu, Sayyiduna Muhammad sering bermeditasi, sering tahanu, sering bertapa di Gua Hira untuk memikirkan solusi terbaik merubah masyarakat. Tapi saya mau cek dulu ibu-ibu. Bu, ari Rasulullah sareng Siti Khadijah benten sabaraha taun yuswana? Aya nu hilap deui jawabanna teh. Aya anu jawabanna teh paling islami, wallahu a'lam bissawab. Tapi aya deui leuwih parah tuh di tukang katempo, kalah ngaharewas ka gigireunana teh. Antep tong dijawab. Da engke ge kumanehanana dijelaskeun. Bu, Siti Khadijah waktu ditikah ku Rasulullah yuswana 40. Sayyiduna Muhammad waktu nikah Siti Khadijah yuswana 25. Janten Siti Khadijah itu 15 tahun langkung sepuh daripada Rasul. Tapi Ibu, sok sanaos Siti Khadijah 15 tahun langkung sepuh. Saya baca riwayat Imam At-Tirmidzi. Di sana disampaikan, sok sanaos Siti Khadijah 15 tahun langkung sepuh daripada baginda Nabi. Tapi eta upami Siti Khadijah calik ngareneng sareng Rasulullah teu katawis benten yuswana Ibu, jiga saumuran. Ini artinya apa? Siti Khadijah itu istri yang pandai merawat diri sehingga tampak 15 tahun lebih muda. Picontoun ibu-ibu. Ari ibu-ibu makan sabalik nanya. Ibu sarang caroge teh benten 10 tahun sepuh caroge dipoto ngareneng da jiga kolot ibu eta teh. Pamisaur urang Sukaraja mah nu kitu teh ibu-ibu bermutu, bermuka tua cenah. Ibu lain seuri mikir, ieu makalah ngaku abdi pisan cenah nu kitu. Nemuwi ka ibu-ibu titip contohlah Siti Khadijah, istri yang pandai merawat diri agar suami tidak melirik ke lain. Kedua Ibu, ketika Sayyiduna Muhammad di Gua Hira kadang 3 malam 4 malam ndak pulang-pulang, eta anu ngajajabkeun bekal tuangan Sayyiduna Muhammad salami di Gua Hira teh Siti Khadijah. Padahal Siti Khadijah teh beunghar tiasa mayar Grab, tiasa mayar Gojek ngajajabkeun bekal ka Gua Hira. Jadi kan ti kota Mekah ka Gua Hira teh tebih sok anu kantos jaroh. Tong bujang-bujang ti Mekah Ibu, ti kaki bukit ka Gua Hira, ti kaki bukit ya hanap ka Gua Hira waktu simkuring itu sekitar 30 menit Pak. Naik nanti nanjakna 30 menit. Pami ibu-ibu mah jigana 2 jam eta teh. Karena karek ngalengkah sakedeung, menerkeun tiung, ngaluarkeun HP 2 jam jigana. Tapi eta sok sanaos kitu Ibu, Siti Khadijah anu ngajajabkeun bekal Sayyiduna salami di Gua Hira.
Poin kedua, Siti Khadijah itu istri yang pandai melayani suami. Suatu malam ibu, ketika manusia tenggelam dalam tidur dan mimpi, Sayyiduna Muhammad terjaga seorang diri di Gua Hiro, berurai air mata, menatap dengan penuh sedih ke seantero kota Mekah. Sudah berbulan bahkan bertahun-tahun aku bermeditasi, masih saja belum ada solusi bagaimana merubah masyarakat. Akhirnya pada kondisi ini fahada, Allah memberikan petunjuk, Allah memecah kebingungan Sayyiduna selama ini dengan mengutus sesosok makhluk yang belum pernah dikenal oleh Sayyiduna sebelumnya. Tiba-tiba Rasulullah nuju termenung bersedih hati, datang hiji makhluk asing ibu, nangkep baginda Nabi bari nyarios, Iqra, baca. Rasul refleks ngawalan, ma ana biqari, saya tidak bisa baca. Eta kalah leuwih tarik nitahna baca. Nabi ge saya yakin leuwih tarik ngajawab eta bisa maca. Dari reaksi mah kumaha aksi eta teh Pak. Ketiga kalinya lisan mulia Sayyiduna ditutup oleh makhluk itu, lalu si makhluk tersebut membacakan kalimat-kalimat yang belum pernah didengar oleh Sayyiduna sebelumnya. Kata makhluk itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min Iqra wa rabbukal alladzi 'allama bil 'allamal insana malam. Mani betahnya maca teh tungtungna we ungkul. Kholak, alak, kolam, ya alam. Sarang teh kawitan kenapa sih ibu? Nah, setelah membacakan kalimat-kalimat itu ibu, les we si makhluk eta teh eueuh deui Kang. Pamisaur murang kali urang teh makhluk itu datang tak diundang, pulang tak diantar. Jai langkung di Jibril nu bieu teh, jai langkung Jibril. Sebagai manusia biasa Pak, Sayyiduna Muhammad ketakutan. Kabayang atuh da ku urang tengah wengi nyalira tengah gunung tiba-tiba aya nu kitu. Eta Rasulullah titu turubun kabur ti Gua Hiro ibu, mulih ka bumi na ti tatarajong duka pegat duka henteu sendalna teh. Da poek harita mah. Sumping ka bumi na saking takutnya menggigil seperti kedinginan. Dibukakeun pantau ku Siti Khadijah katingali caroge sapertos nu tiris, dicana ka kamar lajeng diebogkeun ibu. Eta dina lebet salimut, pas diebogkeun di salimutan si Rasulullah hari wus-wus. Terang urang dia hari wus-wus. Nah, hari wus-wus menceritakan apa yang barusan beliau terima di Gua Hiro. Dia di Gua Hiro aya nu kieu kieu kieu. Hatinya takut, perasaannya gelisah. Dan ibu tahu, ketika hati Sayyiduna resah, perasaannya gelisah, tiba-tiba keluar dari lisan istri tercinta kalimat-kalimat yang menyejukkan hati suami seperti embun menghujani bumi. Saur Siti Khadijah teh, suamiku, aku mengenalmu bukan 1-2 tahun, aku mengenalmu itu puluhan tahun sayang. Ucapanmu, perilakumu, statusmu di Facebook belum pernah menyinggung orang. La takhaf wa la tahzan, jangan takut, jangan bersedih. Yang terjadi barusan di Gua Hiro adalah kebaikan, karena kau orang baik suamiku. Tenang ibu, langsung manah Rasulullah teh. Kusaha ditenangkeunana? Ku Siti Khadijah. Poin katilu, Siti Khadijah itu istri yang pandai menenangkan hati suami. Saya mau tanya sama ibu-ibu, Bu, salami dipihukum ku caroge, ibu sering nenangkeun manah caroge atau napi sering ngarudek? Bu, sering nenangkeun manah caroge, sering ngarudetkeun emutan caroge? Kabayang Pak, upami nu janten Siti Khadijah, ibu-ibu zaman ayeuna pas Rasulullah hari wus-wus, bieu di Gua Hiro aya nu kieu kieu kieu. Da dijawab nanti kieu, atuh da akang ulin wae tengah peutingnya. Hei cicing geura di imah, awas ya isukan datang deui geura. Kalah stres salaki teh. Nu mawi ka ibu-ibu titip, contohlah Siti Khadijah, istri terbaik dengan 3 kategori. Hiji, istri yang pandai
Istri yang pandai merawat diri lain merawat suami. Memang Rasulullah kena ku Covid dirawat. Kedua, istri yang pandai melayani. Katilu, istri yang pandai menenangkan hati suami. Karena Siti Khadijah itu istri dengan 3 kategori ini, Ibu. Makanya ketika Allah ambil Siti Khadijah dari kehidupan sang Nabi, Siti Khadijah pupus, Rasulullah sedihna luar biasa. Dikantunkeun ku bojo terbaik dan bojo hiji-hijina. Ini catat ini. Rasulullah itu istrinya 1, Ibu, Siti Khadijah. Karena selama Siti Khadijah jumeneng, Rasulullah tidak berpoligami, Pak. Rasulullah berpoligami itu setelah istri pertamanya wafat. Ia bekal ibu-ibu anu nuju mayunan caroge ngebet hoyong namih bojo dengan alasan sunnah Rasul. Misalkan enjing pageto teh caroge ibu teh lelenehan ya, mah geningan urang teh wajibnya nyontoh ka Rasulullah. Atunya mohon, ente kira-kira mamah ngedukung moal lamun bapak nyontoh ka Rasulullah. Atunya ka maksud bapak naon sih cenanya? Nya cenah hoyong ngawayu, ibu teh teuing waka emosi. Mangga bapak bade poligami mah, mangga bapak bade ngawayuh mah, dan memang diperbolehkan ku agami. Tapi upami leres bapak ngawayuh hoyong nyontok ka Rasulullah, pan aya hiji syaratna ulah hilapa. Naon mah adil, lain naon lengkahan heula mait aing gitu kan. Da Rasulullah mah poligaminya setelah istri pertamanya wafat gitu kan. Janten ka bapak-bapak anu ayeuna ngebet hoyong namih bojo, sing rajin-rajin ngadua ti ayeuna, mudah-mudahan bojo pertamana enggal. Cik kinten-kinten ibu, upami ibu pupus ti payun, caroge ibu bakal sedih atawa bunga. Aya ibu-ibu nu protes, hayo we cenah istri terbaik, ari suami terbaik nu kumaha, leres teh Bu? Itu biasa we ngajawabna, ieu emosi laras. Atuh selo we laras. Suami terbaik, Pak, kata Sayyiduna Muhammad, ini hadis riwayat Imam Abu Dawud. Suami terbaik adalah suami yang paling baik terhadap istrinya. Catat, suami terbaik adalah suami yang paling baik terhadap istrinya. Dan aku, kata Nabi, adalah suami yang paling baik terhadap istri-istriku. Rasulullah mapa saking saya akan janten bojo, tarawantun manggil bojo payunun batur kunamina, selalu dengan panggilan kesayangan yang membuat hati istrinya itu merasa berbunga-bunga, merasa berharga di samping suami. Contoh kan Siti Aisyah ya, Siti Aisyah mah kun kulitna pangsae, nabu di antawis istri Nabi Nusanes, Siti Aisyah mah kulitna teh putih merona. Putih merona bahasa Arabna teh Humairah. Numawi disauran ku Rasulullah teh, ya Humairah, wahai istriku yang kulitnya putih merona. Kinten-kinten ibu raos mami dipanggil kitu ku caroge, beren kelepek-kelepeknya. Tapi ketang Pak, upami istri bapak kulitna henteu putih merona mah montong dipanggil Humairah, Pak. Eta mah penistaan gitu kan. Istri bapak hideung mah ya Humaireng panggil. Enggak, maksud saya itu panggil dengan panggilan yang membuat hati istri kita itu merasa disayangi, panggil mama, panggil bunda, panggil loh bebe balaga sari wangi bebe. Ya panggil dengan panggilan yang membuat istri kita ada bahasa mah temes ya. Iya memanggil pamajikan teh ngaranna we jiga manggil tatangga gitu kan. Wiwi. Wiwi. Sanaos leres istri bapak teh namina wiwi, tapi cik atuh Pak da bahasa mah teu meser. Makanya karena Rasulullah manggil istri dengan panggilan kesayangan, istri-istri Nabi itu tidak berani memanggil suami dengan namanya, Pak. Selalu memanggil dengan panggilan kehormatan, memanggil dengan gelar dan jabatannya. Gelarnya Nabiullah, jabatannya Rasulullah. Numawi disauran ku bojo nanti ya Rasulullah, ya Nabi Allah gitu. Ia memanggil salaki teh ngaranna juga ka tukang cilok. Ihin. Sanaos leres suami ibu teh namina Ihin Solihin. Tapi cik atuh ibu paperiheun caroge urang teh ku batur teu patos dihormat, atuh ku urang panggil bapak. Aya ibu-ibu nu ka inspirasi, arek nurutan istri-istri Nabi. Naon?
manggil suami teh ku jabatanana karasan carogena teh hansip da eta robah isu teh ngaguruan teh ya hansip. Nah gitu-gitu teuing ulah atuh panggil bapak, panggil akang. Saya awali materi pengajian kita kali ini dengan kriteria istri terbaik dan suami terbaik. Kenapa Pak? Karena masyarakat besar tersusun dari masyarakat kecil, dan masyarakat terkecil adalah keluarga, minimal tersusun dari suami istri. Kalau kita bercita-cita, kalau kita mengharapkan desa kita baik, kecamatan kita baik, negara kita baik, maka langkah rasional yang pertama, perbaikilah keluarga kita masing-masing. Kalau secariwangi ini, sasariwangi itu ibu, rumah tangganya diisi oleh rumah tangga, istrinya menjadi istri terbaik, suaminya menjadi suami terbaik, seluruh Indonesia seperti ini, maka saya sudah pastikan baldatun thayyibatun warabun ghafur bukan hanya doa dan harapan, tapi juga kenyataan yang bisa kita rasakan. Kenapa? Karena masyarakat besar tersusun dari masyarakat kecil, dan masyarakat terkecil adalah keluarga. Ini yang pertama. Yang kedua, saya awali materi ini dengan kisah pewahyuan pertama. Saya ingin menyuguhkan kepada ibu bapak dan hadirin sekalian, ketika Sayyiduna Muhammad bingung bagaimana merubah masyarakat, ternyata apa? Solusi pertama dari Allah kepada beliau adalah Iqra, baca, pelajari, amati, cerdaskan umat. Seolah-olah Allah ingin mengatakan begini, wahai kekasihku Muhammad, kalau kau ingin merubah masyarakat, kalau kau ingin membawa umat minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan kepada alam yang terang benderang, langkah pertama yang harus kau lakukan adalah cerdaskan mereka. Iqra, mencerdaskan umat adalah solusi pertama Sayyiduna Muhammad merubah masyarakat. Mencerdaskan bangsa adalah solusi pertama untuk merubah bangsa kita. Numawi Rasulullah banyak sekali memotivasi kita umatnya agar rajin tolabul ilmi. Misalkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, sahur Rasulullah, tidaklah satu kaum berkumpul di satu majlis yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah, disampaikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, illa hafatz alaihimul malaikah, kecuali majlis itu dinaungi dengan sayap-sayap malaikat yang sedang bergemuruh memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang yang ada di majlis itu. Saat ini ibu, bapak, malaikat sedang mendoakan kita semua. Mudah-mudahan dosa-dosa orang sadayana dihapunten ku Allah sebelum meninggalkan tempat ini. Ayah sahabat nunaros, ya Rasul kumaha ieu mah hadir di majelis ilmu teh tapi lain ngaji. Naon atuh ngadon kulem? Kumaha nu kitu didoakeun ku malaikat? Ternyata sahur Rasulullah yang tidur di pengajian pun tetap didoakan oleh malaikat. Ini kabar gembira sebenarnya bagi Anda yang suka tidur ketika pengajiannya. Ternyata sok sanos urang ngadahdir saur sahuna teh mah tetap didoakeun ku malah disakompet daunkeun. Kedua kata Nabi, tidaklah salah seorang di antara kalian melangkahkan kakinya ke majelis ilmu kecuali Allah akan catat setiap langkah kanannya menghapus dosa, langkah kirinya meningkatkan derajat. Ibu bapak angkat ti bumi masing-masing sumping ka pangaosan sing yakin ibu setiap lengkah katuhu urang dicatat ngahapus dosa, lengkah kiwa urang dicatat ningkatkeun derajat. Kumaha da abdi mah teu mapah cenah ka pangaosan teh sok naik motor, ban hareup ngahapus dosa, ban tukang ningkatkeun derajat eta da kudu rasional zaman ayeuna. Jadi solusi pertama dalam memperbaiki masyarakat adalah mencerdaskan masyarakat. Wabil khusus di lingkungan kita ada lembaga pendidikan. Sebenarnya tidak ada dikotomi mau lembaga pendidikan keagamaan atau pendidikan umum, semuanya sama. Numawi urang doakeun ku sadayana lembaga pendidikan nu aya di lingkungan urang khususna umum nu aya di Indonesia sing langkung majeng. Para kiai, para ustad, para guru-guruna doakeun sing panjang yuswana, barokah ilmuna,
barokah kulawargina, barokah hartana. Kenapa? Karena di pundak mereka itulah kita titipkan nasib bangsa di masa yang akan datang. Karena di pundak beliau-beliau itulah kita titipkan nasib umat di masa yang akan datang. Jadi nuka hiji ibu dalam merubah masyarakat itu sing getol ngaos ikro, mencerdaskan bangsa. Hari ini ibu, kekurangan kita itu adalah tentang ilmu. Indonesia itu mayoritas muslim Pak di seluruh dunia. Tapi lihat, apakah Indonesia diperhitungkan secara dunia? Ternyata enggak Pak. Vaksin corona saja kita harus minta ke Cina, harus beli ke Cina. Kenapa? Di kita belum ada. Ini artinya kita ini, makanya saya baca satu kitab kecil Pak, judulnya itu Limadza ta'akhkharul muslimun wa limadza taqaddama ghairuhum, ditulis oleh Syekh Amir Sakib Arslan. Kata beliau, judul kitabnya Limadza ta'akhkharul muslimun wa limadza taqaddama ghairuhum, kunaon umat Islam mundur, non muslim maju. Seperti zaman ayeuna apa yang menguasai teknologi siapa? Non muslim. Yang menguasai ekonomi siapa? Non muslim. Yang menguasai kebudayaan non muslim. Kita tertinggal. Kenapa ini terjadi? Kata Syekh Amir Sakib, penyebabnya cuma dua. Pertama, umat Islamnya jahil anil Islam, tidak tahu terhadap ajaran agamanya. Dua, karena umat ini mutajahil anil Islam, pura-pura tidak tahu terhadap aturan agamanya. Jadi pokok masalah biang kerok umat Islam tertinggal itu dua poin ini. Satu, ketidaktahuan, jahil. Kedua, pura-pura tidak tahu. Masalah kejahilan mari bisa kita tanggulangi. Kita genjot masyarakat supaya lebih perhatian terhadap pendidikan. Kita kembangkan lagi, kita sampaikan, gelorakan kembali motivasi Rasulullah terhadap thalibul ilm. Nah, yang nomor dua apa yang sulit? Mutajahil anil Islam, pura-pura tidak tahu terhadap ajaran Islam. Tos terang ngagosip teh haram da resep. Ya, wabil khusus ibu-ibu. Sanes ibu-ibu di dia, ibu-ibu di Amerika gitu kan. Ibu-ibu mah da atuh Pak, tong bujeng-bujeng nuju arisan, tong bujeng-bujeng di warung dan nuju pangaosan kieu biasa eta teh ngobrolkeun batur. Ajengan makarek 10 menit ceramah geus ngaharewoskeun ka gigireunana. Biai. Cek biai itu si neng anu dihareup geulis teu. Nu mana itu tuh nu kerudungna jiga sakoteng cenah. Oh itu geulis, masih muda kan? Nya masih muda kumaha kitu. Ieu si ibi eta teh salaki demada geus kolot. Ibu-ibu tah. Ari bapak-bapak mah asa tara nuju pangaosan ngobrolkeun baturnya Pak. Tara bapak-bapak mah nunutan we. Nah, ini artinya mari sama-sama kita sekecil apapun pengetahuan kita, sedikit apapun ilmu kita, amalkan, insya Allah barokah. Nih hari ini Pak, hari ini kita sudah tahu di dalam Al-Quran itu menggelorakan dalam surat An-Nisa ayat 9 agar kita tidak meninggalkan generasi yang lemah. Wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Hendaklah kalian merasa risih, hendaklah kalian merasa takut andai kata kalian meninggalkan generasi yang lemah. Kenapa harus takut? Karena tantangan yang akan dihadapi oleh anak cucu kalian itu akan jauh lebih berat daripada tantangan yang kalian hadapi hari ini. Tantangan kita hari ini ibu tidak seberapa jika dibandingkan dengan tantangan yang akan dihadapi oleh anak cucu kita kelak dalam berbagai hal, termasuk dalam beragama. Dalam beragama juga, kalau dulu sepuh-sepuh kita, guru-guru kita yang dihadapi dalam syiar ini mungkin orang-orang awam, orang-orang yang gak paham terhadap agama. Tapi hari ini ibu, yang nyinyir, yang menghalang-halangi, yang menghujat syiar itu kadang mereka yang mengklaim sebagai ahli agama Pak. Jangankan masalah tata negara lah, terlalu jauh.
masalah amaliyah we Pak, amaliyah nu diajarkeun ku guru urang katampi ti guru-guru urang pami urang tos netepan assalamualaikum ka kanan assalamualaikum ka kiri kan diajarkeun ku guru urang mah mengusap wajahnya Pak sambil berdoa asyhadu alla ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahumma dhhib anniyal hamma wal hazan kan gitunya. Kemarin ketika Ramadan Pak ada mubalik dokter katanya dia bilang di YouTube-nya itu viral itu kadang amaliyah kita itu jauh dari tuntunan Nabi. Misalkan yang kecil saja setelah selesai sholat mengusap wajah itu tidak ada dalilnya, itu tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad, itu bid'ah yang seharusnya musnah. Cek sim kuring lain eueuh ti dituna ente can ka ditu ya lain eueuh dalilna si eta nu can apaleun dalilna. Apakah ada tuntunannya setelah sholat mengusap wajah? Ada. Apakah Rasul memberikan contoh? Iya. Sayyidina Anas bin Malik meriwayatkan hadis hasan. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Saur Sayyidina Anas bin Malik setelah Rasulullah salam ke sebelah kiri, baginda Nabi memegang ubun-ubunnya, kadang mengusap wajahnya sambil berdoa bismillahilladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahumma dhhib anniyal hamma wal hazan. Eta ayat dituna anu bid'ah mah anu ulah mah tas salat ngusap beungeut batur ta eta nu ulah mah assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi eta nu contoh ari ngusap pameun teu mah Sayyiduna Muhammad memberikan contoh Pak. Makanya kata Imam An-Nawawi karena informasinya dua, kadang Nabi memegang ubun-ubun, kadang mengusap wajah, nu sae mah dijamu campi ubun-ubun lajeng lungsur ngusap pameun. Jadi kitu wabil khusus pada anak-anak muda, lamun arek amaliyah teh sing sesuai sunnah, kana-kana kerusuh. Assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi. Ha eta sarua eta teh contohna. Banyaklah sekarang itu. Makanya titip kasadayana amaliyah nu katampi ku urang ti guru-guru urang eta teh aya dalilna eta teh aya ti dituna sing pageuh cepeng wariskeun ka murang kali. Tantangan anak kita akan jauh lebih berat dalam berbagai hal. Nah, yang menarik Pak Bu, solusi dalam ayat ini cuma dua. Satu, falyattaqullaha, kalian bertakwa kepada Allah dan mewariskan ketakwaan itu kepada anak cucu. Jadi maksud falyattaqullah saya baca dalam beberapa literatur tafsir bukannya kita bertakwa kepada Allah seorang diri Pak, tapi kita bertakwa kepada Allah dan mewariskan ketakwaan itu kepada anak cucu. Janten upami ibu beramal soleh murang kali teh kedah ningali, upami bapak beramal soleh murang kali teh ajakan. Sapertoski ibu pangaosan murang kali kan dicanak ibu. Ini yang dimaksud falyattaqullaha dalam ayat itu. Kita beramal soleh, kita bertakwa dan mewariskan amal soleh itu kepada anak cucu. Dibiasakan sumping ka pangaosan. Upami bapak berjamaah netepan Pak, teh kenging bapaknya lira, murang kali teh canak. Ari caroge ibu memang berjamaah sok dicanak murang kali. Tara dicanak tara berjamaah salakina. Sok aya kieu sanesna naon cenah abdi mah teh nyanak murang kali teh da sok bangor, sok ngaganggu batur, leres teh sok aya nu kitunya. Kusim kuring diwartosan kedah nama bapak ibu syukuran ngagaduhan murang kali bangor. Eta teh tandana normal. Ieu mah sabalikna, alhamdulillah pun anak mah tara bangor calik we di juru bari molohok. Lain alhamdulillah cacingeun kitu mah. Murang kali anu normal mah ya aktif Pak, aktif. So gedana pami urang kirang-kirangna sabar ibu ngawariskeun katakwaan eta ka murang kali datang bujeng-bujeng keur pangaosan kieu atuh. Keur berjamaah da barudak mah gitu kan, tapi sing sabar. Imamna karek bismillahirrahmanirrahim. Tarojol budak eta Allahu Akbar. Bismillah. Ngadegungkeun ngasta kagedengeunana kan teu ngeunaheun gigireunna teh. Maneh aing keur salat keun we Pak teu kenging diseuselan disiksieun ka masjid siasati we teu kenging ngahiji selang-selang nu dewasa murang kali selang ku nu dewasa selang ku murang kali gitu piraku budak heureuy jeung aki-aki keur salat Pak
kene bangur saalit mangan lamun aya bapak-bapak usia geus leuwih ti 40 tahun keur berjamaah teh bismillahirrahmanirrahim ta eta mah kakarek pangku alungkeun ka balong ya keun ari murang kalih mah namina ge murang komo urang ngambereun ka pungkur pa leuwih bangor daripada murang kalih urang ayeuna sing sabar ka sepuhna ya. Makanya di dalam kitab Bughiyatul Mustarsidin Pak, di sana disampaikan disunnahkan bagi pengelola masjid untuk menyediakan sarana dan fasilitas yang membuat jamaah itu tertarik untuk datang ke masjid, seperti penyediaan teh, kopi dan rokok gratis. Buka dalam Bughiyah. Aya nu protes ka simkuring ngajapri atuh lamun kitu mah cenah ka masjid teh lain karena Allah tapi karena hayang kopi gratis. Ku simkuring diwaler teu kenging suudon Pak. Boa leres eta jamaah sumping ka masjid teh karena kopi gratis gitu. Artinya pengelola masjid itu harus kreatif. Coba geura masjid pasang wifi gratis Pak. Ngagimung barudak teh Pak. Mending kene ngagimung di masjid daripada di pos rona. Ini metode namanya. Contoh kecil lah, contoh kecil. Bapak kantos pami ngalangkung ka Garut ngalalui Cilawu. Sok aya terkenal masjid kopi gratisnya. Urang teh da penasaran lamun ngaliwat kadinya teu mampir, Pak. Lain masalah kopi-kopi na teuing da eta teh aduh ka we. Nah, ini penting kita kembangkan bagaimana manajemen masjid. Wabil khusus masjid itu ramah anak. Supados murang kali teh betah di masjid teh. Sok kabayang urang kapungkur di masjid teh gegelutan Pak. Ucing sumput leres teh. Jadi nyaman urang teh di masjid. Nah, hari ini manajemen masjid harus lebih up to date. Jadi ulah ngagero-gero jamaah tuluy sina ka masjid di masjidna tidak menarik gitu Pak intinya. Ya. Itu sering dibahas lah falyattaqullaha sering dibahas. Saya bermakmum pada sayhuna di sini. Yang jarang dibahas itu solusi nomor 2. Wal yaqulu qaulan sadida. Kalian bicara benar. Saya yakin para mubalik, ibu-ibu, bapak-bapak hafal ayat ini bahwa kita jangan meninggalkan generasi yang lemah. Agar tidak meninggalkan generasi yang lemah, solusinya kan cuma 2. 1 bertakwa dan mewariskan ketakwaan itu. Nah, yang jarang dibahas itu wal yaqulu qaulan sadida. Kita bicara benar. Dulu waktu di pondok saya tidak paham apa kaitannya antara bicara benar dengan generasi unggul. Lalu saya menemukan satu tafsir namanya Al-Munir fil Aqidah Wasyariah wal Manhaj, ditulis oleh Asy-Syaikh Wabah Az-Zuhaili. Kata beliau, maksud qaulan sadida, bicara benar dalam ayat ini, benar itu ayat 2. 1 benar kontennya, isinya benar. 2 benar konteksnya, menyampaikannya baik. Pamisaur urang mah qaulan sadida teh perkataan yang baik dan benar, baik penyampaiannya, benar isinya. Karena banyak perkataan yang isinya benar tapi penyampaian anak kirang sae janten awon eta teh Pak. Leres teh Bu. Cik contoh. Ibu saya teh dipiurang olahraga ku caroge supados sehat. Saya teh. Tapi caroge ibu nyarosna kieu, mah cing atuh sing daek olahraga ngarah body teh puguh bentukna imah amu yata kitu cenah tuh tinggal imah body tatangga keur ngepel mani bohai mah eta teh sakolah olahraga. Ibu kinten-kinten rawas dikitukeun untung teko tengah layang ge nya isinya benar tapi penyampaian anak kirang sae janten awon Bu. Kadua bapak kinten-kinten sae deemutan ku bojo netepan pamitos adan sae teh Pak saya, tapi penyampaian laki adan tos beres, bapak masih ngarokok payunan TV, ibu tos abdas melak cangkeng payunan carogi bari kieu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Cik atuh bapak teh geura mikir ieu Indonesia geus merdeka 75 tahun. Eta adan tadi hayo we ngarokok hareupeun TV. Naudzubillah. Kinten-kinten urang rawas teu padi gitukeun Pak. Isinya benar, tapi penyampaian anak kirang sae janten awon. Bagaimana qaulan sadida itu? Adan tos beres, ibu tos abdas, caroge masih ngarokok payunan TV. Saur ibu teh kieu, bapak punten diwagel sakedap. Parantos adan bilih bade netepan ka masjid, bilih bade dia atuh ku mamah di antosan. Mamah sok rada husu ari di imaman ku bapak teh. Padahal ibu teh tara husu di imaman ku salaki teh nya. Da bacaan sok rarudet eta teh.
kamari keur usum di rumah saja gini kan, berjamaah ge di rumah saja gitu kan, saumur hirup kakarek di imaman ku salaki, udah grogi mureun salakina teh teu biasa ngimaman, eta mah cawal asri mimitina tungtung jadi kawatini. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin. Cek ibu teh di tukang jadi panjang wal asri teh. Terus beresna tepan ditaros ke ibu teh, Pak tadi mah wal asri teh asa beda nyama eta teh terobosan baru. Jadi kan harus santun gitu kan. Nah, kepada anak-anak juga begitu ibu. Ini metode dalam parenting education, pendidikan keorangtuaan ini penting. Kenapa? Karena anak cucu kita dibesarkan dengan lisan kita. Makanya jauh-jauh hari Islam mengatakan wal yaqulu qaulan sadida. Kalian bicara baik dan benar. Sabaraha ulangan matematika kamari? 4. Naon? 4. Tuh da mana manyo HP wae nya main game cacing wae nya. Tuh jadi bodoh menang 4 bodoh dah. Mirip bapak maneh. Sok ulang-ulangi bodoh mirip bapak maneh. Engke budak urang teh. Yes, si bapak ge bodoh. Sok sanaos leres putra ibu teh bodoh, tapi ulah disebut bodoh ibu itu menjatuhkan rasa percaya dirinya. Kaulan sadida tuh begini. Sabaraha ulangan matematika? 4. Sabaraha? 4. Mama baheula pernah menang 2. Tapi tidinya mama langkung giat belajar, langkung rajin ngapalkeun pas ulangan deui teh alhamdulillah kenging 8. Ayeuna 4 sok geura bager sing langkung rajin ngapalkeun, sing langkung giat geura belajar insyaallah geura engke kenging 10. Mama yakin langkung pinter daripada mama. Cik rawasan nu kahiji rawasan nu kadua. Ibu nu sok kahiji kadua. Sangat sederhana Islam itu Pak mengajarkan kita dalam mendidik anak-anak bicara baik dan benar. Saya pernah nulis maksud bicara baik dan benar dalam konteks hari ini adalah bicara optimis, bicara yang memotivasi anak-anak kita. Contoh, upami kondisi ekonomi ibu liuk eueuh ragap teu aya, Kismin bin Balangsak alias Malarat gitu kan. Lajang murang kali ibu nu kelas 3 SMP di dia nyarios kieu ka ibu teh mah teh hoyong kuliah di kedokteran jaga teh nu ratusan juta geuning biayana. Kinten-kinten ibu bade ngawalar kumaha? Kitu da jawabanna teh cenah lain teh ngadukung mamah teh kuliah kedokteran. Atuh da urang masa kieu buktina boro-boro kuliah di kedokteran, ka dokter ge hese urang. Saleuheung eta ieu mah hayang we mah kuliah di kedokteran ari ranking sesuai dengan jumlah murid wae. Sok sanaos leres putra ibu teh murid 40 ranking ka 40 gitu kan. Murid 30 ranking ka 30. Tetapi meskipun begitu, kewajiban kita ibu menyampaikan perkataan yang memotivasi. Peluk doakan. Ku mamah didoakeun sing jadi dokter yang dermawan, dokter yang kaya raya, dokter yang bisa membantu banyak orang. Sok bager ka Sabrang ka Palembang ari balik bawa. Nah, kita ambil yang lebih makro. Itu kan masalah dengan anak kita. Kita lebih ambil yang lebih makro, kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau kita buka media sosial hari ini Pak, kaulan sadida ini rasanya sayup-sayup kita dengar dari tokoh bangsa kita. Ketika nama Indonesia dibicarakan, baik di hotel berbintang sampai di kedai kopi pinggir jalan, ketika nama Indonesia disebutkan, yang dibicarakan adalah kegagalan, yang dibicarakan adalah kemunduran, kebobrokan, seolah-olah bangsa kita tidak mempunyai prestasi selama 75 tahun Pak. Bahkan kamari aya nu kieu di Qatar mah cenah pas lahir teh menang imah, di Indonesia mah lahir teh menang hutang gitu. Aya Bu sok sanaos leres. Indonesia teh banyak kekuranganana, tapi jangan seperti itu Ibu. Sok bahkan kan lebih parah dimencaci maki Indonesia sebagai negara gagal, bangsa yang gagal. Bahkan ada seorang tokoh yang bilang, saya sedih jadi bangsa Indonesia. Pantas saja penjajah sampai betah 350 tahun karena kita bangsa yang mental tempe. Ada loh Pak tokoh seperti itu. Ya. Kaulang sadida tuh begini Ibu, saya sampaikan, kalau kita ingin melihat Indonesia hari ini di ulang tahun ke-75-nya, jangan hanya melihat
dan membandingkan Indonesia dengan negara tetangga yang memang sudah maju. Singapura, kalau nanti ayat Korea Selatan, ayat Taiwan, Tiongkok. Tapi coba sejenak bandingkan Indonesia hari ini dengan Indonesia 75 tahun ke belakang ketika bangsa kita merdeka. Bandingkan data statistik menyampaikan ketika Indonesia merdeka Ibu 95%, bayangkan 95% masyarakat kita buta huruf. Kas negara kosong karena habis dirampok oleh penjajah. Infrastruktur jalan dan bangunan hancur karena habis perang. Terbayang gak Pak kalau kita menjadi bangsa Indonesia pada saat Indonesia merdeka? Kas negara kosong, infrastruktur hancur, kemudian masyarakat 85% buta huruf Pak. Tapi lihat, Soekarno-Hatta, pendiri bangsa kita, sepuh-sepuh kita tahu bahwa mereka sebagai orang tua yang harus menyampaikan perkataan yang optimis, perkataan yang memotivasi. Kata Soekarno-Hatta, ketahuilah wahai bangsaku, negara ini merdeka punya 4 janji untuk kalian. 1, akan melindungi segenap tumpah darah kalian. 2, akan mencerdaskan kalian. 3, akan mensejahterakan kalian. 4, akan membawa kalian berperan aktif di tingkat dunia. Tertuang pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pertanyaannya, kapan Soekarno-Hatta bilang ingin mencerdaskan kita? Ketika mereka tahu persis 95% masyarakat kita buta huruf, kas negara kosong. Tapi seorang pemimpin, seorang orang tua adalah dia yang selalu menebar harapan dalam dada anaknya. Seorang pemimpin itu selalu menebarkan harapan di setiap dada rakyatnya, dan harapan itu ditiupkan ke seantero negeri. Akhirnya dari harapan itu bangsa kita bangkit. Alhamdulillah sekarang kita masih bisa menikmati Indonesia 75 tahun dengan berbagai kemajuan. Sok ayeuna mah Ibu, melek huruf di Indonesia tahun 2015 itu 94,72% Pak. Tahun 2015 hampir 95% masyarakat kita terbebas dari buta huruf. Awalnya ketika merdeka 95% buta huruf. Sekarang 95% terbebas dari buta huruf. 180 derajat. Apakah itu bukan keberhasilan yang perlu kita sampaikan kepada anak bangsa? Infrastruktur jalan, bangunan, sarana umum, alhamdulillah lebih baik daripada tahun 45. Sok salana fasilitas pendidikan zaman budak urang ayeuna jeung zaman urang baheula saean mana Ibu? Saean ayeuna. Layanan kesehatan di setiap di setiap kecamatan sekarang ada puskesmas yang ada rawat inapnya, ada dokter jaganya. Di setiap desa dan kelurahan dengan dana desa didukung harus ada puskesmas pembantu. Ayeuna mah karidaek gering na Bu. Enggak, maksud saya itu yang ditampilkan gitu kan, supaya anak-anak kita percaya diri sebagai bangsa, lain kalah dilelewe Pak. Enak makan banyak gitu yang matak sengkuring titip kasadayana. Jangan seperti nya tadi kan Ibu dibandingkan serang istri tetangga terawasnya Ibu. Ibu Pertiwi juga sama. Ibu Pertiwi menangis ketika kita caci maki bangsa kita dan dibandingkan dengan negara tetangga yang sudah maju. Cenah bangsa orang masih aya kekurangan, fakta. Cenah pemerintah kita belum bersih dari KKN. Iya, banyak program yang mangkrak, betul. Tapi kewajiban kita bersama untuk memperbaikinya, bukan mencaci makinya, Pak. Ini metodologi di dalam Islam sudah luar biasa. Numawi jangan sampai kita menjadi masyarakat yang tidak pandai bersyukur, tidak pandai berterima kasih terhadap jasa dan kebaikan pemerintah selama 75 tahun. Saur sepuh teh mah ulah halo dosa tahun lantis ku hujan sapoe. Banyaklah kemajuan yang telah diraih. Ieu harurung kieu Ibu, apakah ini bukan kemajuan? Ibu tiasa ngupload di YouTube, apakah itu bukan kemajuan? Nah, ini penting, hati-hati. Kenapa? Yang banyak masuk neraka, lihat dalam Sahih Bukhari. Kata Rasulullah, ketika aku mi'raj, aku diajak oleh Allah untuk melihat neraka. Dan kalian tahu, penghuni neraka itu kebanyakan ibu-ibu. Jadi penghuni neraka kebanyakan ibu, tapi sanes ibu-ibu orang dia sanes. Ibu-ibu orang dia mah mudah-mudahan ahli surga sadayana. Ibu-ibu nu tinggali ku Rasulullah di neraka, wah eta teh urang jauh gitu kan. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa banyak perempuan masuk neraka?
Apakah mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya? Mereka beriman. Apakah mereka tidak beramal soleh ya Rasul? Mereka beramal soleh. Lamun pengajian mingguan, bulanan, muharaman, muludan, rajaban, loba nate ibu-ibu. Lalu kalau begitu, kenapa banyak perempuan masuk neraka ya Rasul? Dan ini catat, kata Rasulullah, yakfurnal asyira. Karena perempuan itu sering mengkufuri kebaikan suaminya. Lisannya itu sangat berat berterima kasih terhadap jasa dan kebaikan suaminya. Cek bapak-bapak teh, tah sia dengekeun. Pak, sanes tah dengekeun. Kadang kita juga sebagai para suami rasanya jarang kita berterima kasih terhadap istri kita. Laras teu Bu? Upami ibu masak raos bapak sok nganuhunkeun tara. Celebek deui nya. Tapi upami ibu masakna teu raos bapak langsung komplain nya. Naon itu rasana nano. Pak, hati-hati, jangan-jangan kita juga mengkufuri kebaikan pasangan kita Pak. Bahwa eta dosa nu teu karaos yang menyebabkan kita terjerumus dalam nerakanya Allah, karena kita tidak pandai bersyukur, tidak pandai berterima kasih terhadap jasa dan kebaikan orang lain. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak bersyukur dan berterima kasih kepada manusia, dia pun tidak akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal jasa istri urang teh luar biasa seueurna teh. Sok anu ngandung murang kali urang 8 bulan saha Pak? Ibu pernah ku ibu dititipkeun 2 poe ka bapak kandungan. Parek ngaramet ye nitip heula aslinya. Kantos teu Bu? Ibu nyaliranya. Waktu ibu hamil bapak mantuan teu Bu? Benernya ibu-ibu. Palingan cek Rasulullah ibu-ibu masuk mengkupuri kebaikan suami. Waktu ibu hamil bapak mantuan tuh ento. Ibu bisa hamil kumaha tanpa bantuan si bapak. Bu, bapak suami ibu ge mantuan. Kadang ngan mantuanana sakedeung. Kadang 5 menit teh. Kadang 10 menit dugi ka ibu hamil teh kan. Matak aya ibu-ibu isuk-isuk teh jam dud ka warung teh. Kunaon ceuk geus madem isuk keneh. Keheul atuh da ka bapak barudak. Naon kitu? Peuting atuh da keur tiris. Naon nya ngajak terus nya kitu we. Henteu maksudna kunaon beut baeud. Atuh da ye ibi rek teu baeud kumaha? Abdi karek bismillah bapana geus alhamdulillah. Tapi meskipun begitu apresiasi. Cuman jasa ibu langkung selesai Pak, istri kita mengandung anak kita, ternyata belum melahirkan anak kita. Melahirkan anak kita. Saya pernah mendampingi istri saya melahirkan anak yang kedua. Alhamdulillah istri saya sudah 3 budakna. Saya mendampingi anak yang kedua. Da sanes heureuy Kang. Muringkak bulu punuk itu saya baru pertama kali menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri bagaimana bercampurnya keringat, air mata dan darah istri saya bertaruh nyawa ketika melahirkan anak kita itu Pak. Ngajerit Pak, nyeri ngababarkeun urang para suami can pernah ngajuru Pak. Nah istri kita ibu nyeri ngababarkeun teh Bu. Tuh Pak, teh nyeri kumaha tuh da. Nu asup 3 on keluar 3 kilo coba bayangkeun. Waas balik teh ditarima nyanya 3 on cenah. Anu bapak barudak mah asa 1,5 kilo. Burut 1,5 kilo mah. Tapi ibu sudah berdarah-darah, ibu sudah bertaruh nyawa melahirkan. Kantos caroge ibu nganuhunkeun. Nu kamari ge can kanuhunkeun da geus nyieun deui nya. Nih, hati-hati. Selesai Pak, istri kita melahirkan anak kita, ternyata belum. Wa fisaluhu fi amain. Istri kita menyapih, menyusui anak kita 2 tahun tanpa kita bayar Pak. Padahal nuju gadis mah eta pinareup teh dijagana teh luar biasa. Tapi eta geus ngalahirkeun budak urang Pak. Rasa malu istri kita itu disimpan entah di mana, teu eraeun, rek di warung, rek di sisi jalan, rek dina angkotan pedesaan gitu kan. Budak urang ceurik eta teu eraeun istri urang. Kodok burial lap we eta teh. Da ibu-ibu mah bisaan ngarepehkeun orok teh budak jejeritan ge tenang we. Wawalkeun cocokan bapakna repeh orok teh. Sok bapak-bapak senang ngurus orok, jejeritan budak teh ceurik, bikeun cocokan makna. Meureun pingsan orok. Jadi hati-hati, sekecil apapun jasa, sekecil apapun kebaikan, apresiasi.
Jangan-jangan nih Ibu, jangan-jangan kita bangsa Indonesia, negara yang luar biasa kaya, tapi keadaannya seperti ini. Jangan-jangan Allah cabut keberkahan dari negara kita karena banyak dari bangsa kita yang tidak pandai berterima kasih terhadap jasa dan peran pemerintah selama ini. Ini hati-hati loh Pak. Saurna tadi pemerintah masih bla bla bla, iya, tapi bukan untuk dicaci maki, untuk Ini kaulan sadida, perkataan yang baik dan benar, perkataan yang menyentuh hati. Ayeuna makan sok resep jeung deui. Ayeuna mah Kang Ilyas, masyarakat teh resepeun ieu teh kamu balik nusuk nyarekan batur eta teh. Ih, cenah ieu mah wanian, lain wanian, salah eta teh Pak. Bahkan kan aya presiden goblok, menteri agama sesat, istana dajal, kurang ajar. Kalah resep eta teh. Lalu saya teringat kisah Khalifah Harun Ar-Rasyid. Pada saat itu datang seorang mubalik keras kepala maksudnya. Ya Amirul Mukminin, saya ingin memberikan nasihat kepada Anda. Mangga. Tapi mohon maaf, nasihat saya ini pedas, mungkin akan melukai perasaan Anda. Mohon maaf, tapi saya niat lillahi ta'ala, dakwah. Lalu kata Amirul Mukminin, saya baca di dalam Al-Quran Surat Toha ayat 44, Allah mengutus 2 orang rasulnya yang maksum tanpa dosa, namanya Musa dan Harun, untuk menyampaikan dakwah, untuk mengingatkan pemerintah yang paling edan sealam dunia, Firaun. Tapi apa kata Allah? Faqula lahu qaulal layyina. Awas Musa Harun, sampaikan dakwah ini, sampaikan pesan Allah ini, ingatkan Fir'aun dengan bahasa yang lemah lembut, bahasa yang menyentuh hati, bahasa yang bisa diterima oleh akal fikir manusia. Karena memang yang namanya dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Dakwah itu membina, bukan menghina. Dakwah itu merangkul, bukan memukul. Dakwah itu mengobati, bukan melukai. Dakwah itu memotivasi, bukan memprovokasi. Saur Khalifah Harun Ar-Rasyid teh, alus mana ente jeung Nabi Musa Nabi Harun, goreng mana aing jeung Firaun gitu merenanya. Eta 2 orang rasul tanpa dosa, kedangemutan anu paling edan sealam dunia. Tapi Allah tetap mewanti-wanti, sampaikan dengan lemah lembut. Apalagi orang Pak, para mubalik ayeuna saya yakin tidak maksum seperti Nabi Musa, Nabi Harun. Dan pemerintah kita saya yakin lebih baik daripada Firaun Pak. Kenapa harus ada caci maki di antara kita? Bukankah kata pepatah bijak orang tua kita, kalau bisa membunuh musuh dengan madu, kenapa harus pakai racun? Ketika kita bisa mengingatkan dengan bahasa yang santun, bahasa yang lemah lembut, kenapa harus ada caci maki Pak? Ini yang penting kita rubah paradigma kita. Kenapa? Karena caci maki itu bukan qaulan sadida, bukan perkataan yang baik dan benar. Makanya jangan menyalahkan siapa-siapa Pak. Ketika 20-30 tahun yang akan datang, generasi penerus kita, anak cucu kita tidak layak kita banggakan. Kenapa? Karena mereka tumbuh berkembang dengan lisan kita orang tuanya. Wabil khusus lisan ibu titip, lisan ibu titip. Kenapa? Ibu itu luar biasa. Saya banyak baca sejarah peradaban dunia Pak. Mulai dari masa Mesopotamia kuno sampai abad modern ini, saya sering menemukan banyak sekali orang besar, orang sukses, ternyata dia dibimbing, dibina, dibesarkan oleh seorang janda, ibunya sendiri. Sayyiduna Muhammad, beliau yatim sejak lahir. Imamuna Syafi'i rahimahullah, beliau yatim sejak lahir. Penemu lampu pijar ini Pak, Thomas Alva Edison, dia yatim sejak kecil. Jalaluddin As-Suyuti yatim sejak kecil. Banyak orang sukses disukseskan, dibesarkan oleh seorang janda. Tapi saya belum pernah mendapati seorang sukses dibesarkan oleh seorang duda. Can pernah Pak. Karena bapak-bapak mah pas ibu anak-anak pupus teh lain ngemutkan masa depan anak Pak, tapi ngemutkan kumaha ganti inung muda. Numawi titip ka ibu, titip ibu sebagai madrasatul kubro, ibu-ibu kade lisan titip, sampaikan dengan baik dan benar. Oke. Ulah lami-lami teh ngari ngawas ya.
Bu aing sajam leuwih teh teraskeun ieu teh kumaha panitia teraskeun abi mah kumaha panitia we harga cocok tarik gitu kan. Ulah lami-lami teuing ari ceramah bisi kapok kena ayeuna jamaah suur gitu kan resep dur ceramah teh 3 jam isu pageto silaturahim deui ku ibu teh ditaros sanu ceramahna eta geuning leutik-leutik kamari cenah pas Muharram budak eta ulah datang saidi naon kitu kamari ge ceramahna 3 jam arek balik ti heula era mending ulah datang kan ari sakedap mah sajam saparapat sapertos kieu entos anjing pageto silaturahim ditaros deui ku ibu-ibu sanu ceramahna eta nu kasep-kasep alit ning kamari teh oh jang yayan ieu urang daratang deuk kamari ge sakedeung cenah sajam ge geus beres. Itu pesan Rasulullah, metodologi dakwah yassiru wala tu'asyir. Mudahkan jangan dipersulit. Basyiru wala tunaffiru. Beri kabar gembira, buat mereka nyaman, jangan membuat mereka kapok dalam beragama. Sebagai kesimpulan kita simpulkan yang pertama, memperbaiki umat dimulai dengan mencerdaskan umat. Itu satu. Kedua, memperbaiki masyarakat mulailah dengan memperbaiki masyarakat terkecil, yaitu keluarga minimal tersusun dari suami dan istri. Itu 2 poin yang ingin saya sampaikan. Satu, yuk urang keprikeun, urang giringkeun, urang titipkeun urang kali urang di lembaga pendidikan, karena hanya di lembaga pendidikan itu kita menitipkan nasib bangsa di masa yang akan datang. Yang kedua, bagi para bapak-bapak jadilah suami terbaik sebagaimana Sayyiduna Muhammad, suami yang paling baik memperlakukan istrinya. Bagi para istri, contohlah istri terbaik Sayyidah Khadijatul Kubra, pandai merawat tuh udah geus paroho deui eta. Pandai merawat, pandai melayani, pandai menenangkan hati. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.